Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Alfida. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal penelitian saya, yakni strategi penanaman nilai-nilai akhlak siswa di SMP Madinatul Quran Sawangan Depok. Latar belakang. Secara umum, strategi merupakan garis besar untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan sebagai pola-pola umum kegiatan guru beserta peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar tujuan yang telah digariskan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rancangan kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai rencana tindakan, rangkaian kegiatan tersebut, metode, dan pemanfaatan sumber daya guru maupun peserta didik dalam penggunaan strategi sebagai upaya pencapai tujuan pembelajaran agar tercapai dengan optimal. Adapun beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru dalam menanamkan nilai-nilai akhlak di antara lainnya keteladanan, pembiasaan, nasihat, sawab, atau hukuman. Identifikasi masalahnya. 1. Kurangnya implementasi nilai-nilai akhlak di sekolah. 2. Kurang sopan terhadap guru. 3. Kurangnya ketertiban orang tua dan lingkungan. 4. Perbedaan karakteristik dan lingkungan sosial siswa. 5. Keterbatasan waktu dan kurikulum. Batasan masalah. Strategi penanaman nilai-nilai akhlak dalam penelitian ini adalah cara nilai-nilai akhlak dan yang ditetapkan di SMP Madinatul Quran Sawangan Depok. 2. Nilai-nilai akhlak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perilaku sehari-hari anak-anak di SMP Madinatul Quran Sawangan Depok. Rumusan masalah. 1. Bagaimana strategi penanaman nilai-nilai akhlak siswa yang diterapkan di SMP Madinatul Quran Sawangan Depok. 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari penanaman nilai-nilai akhlak siswa di SMP Madinatul Quran Sawangan Depok. Selanjutnya, tujuan masalah. Untuk mengetahui strategi penanaman nilai-nilai akhlak siswa yang diterapkan di SMP Madinatul Quran Sawangan Depok. 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari penanaman nilai-nilai akhlak siswa santri di SMP Madinatul Quran Sawangan Depok. Kajian teori. Pengertian penanaman nilai akhlak. Penanaman secara etimologis berasal dari kata tanam yang berarti menabur benih, yang semakin jelas jika mendapatkan awalan pe dan akhiran an menjadi penanaman, yang berarti proses cara pembuatan penanaman, memahami atau menanamkan. Beberapa definisi nilai menurut para ahli, diantaranya menurut Gold Airport, nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pemilihannya. Sedangkan menurut Cooperman, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya dan antara cara-cara tindakan alternatif. Di sini Cooperman memandang norma sebagai salah satu bagian terpenting dalam kehidupan sosial, sebab dalam penegakan norma, seseorang justru dapat merasakan tenang dan terbebas dari segala tuduhan masyarakat yang akan merugikan dirinya. 2. Pendidikan metode Islam. A. Metode pembiasaan. B. Metode ceramah. C. Metode diskusi. 3. Ruang lingkup akhlak sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan akhlak diniyah Islam atau Islami, mencakup berbagai aspek dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga akhlak sesama makhluk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang bernyawa. A. Akhlak terhadap Allah.
B. Akhlak terhadap sesama manusia. C. Akhlak terhadap lingkungan. 4. Strategi penanaman nilai-nilai akhlak. A. Teladan dari guru dan orang tua. B. Pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan berperilaku positif. C. Pengintegrasian dalam mata pelajaran nilai-nilai akhlak yang dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran. 5. Pendekatan dalam penanaman nilai-nilai akhlak siswa. A. Pendekatan keteladanan guru, orang tua, dan tenaga pendidikan lain harus memberikan contoh langsung dalam berperilaku baik. B. Pendekatan pembiasaan melakukan pembiasaan nilai-nilai akhlak melalui kegiatan harian seperti mengucapkan salam, menjaga kebersihan, jujur, dan bertanggung jawab. C. Pendekatan afektif. Pendekatan ini menegakkan pada pemahaman, perasaan, atau emosi siswa terhadap nilai-nilai moral tertentu. Guru mendorong siswa untuk merasakan pentingnya nilai akhlak, misalnya dengan refleksi atau diskusi mengenai dampak dari tindakan buruk dan baik terhadap orang lain. 6. Bentuk-bentuk nilai akhlak siswa. A. Nilai kejujuran menekankan pentingnya berbicara dan bertindak sesuai kenyataan tanpa menipu atau berbohong. B. Nilai tanggung jawab mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban mereka dengan sesungguh-sungguhnya. C. Nilai disiplin mengajarkan keteraturan dan kepatuhan terhadap peraturan dan waktu. Misalnya siswa datang tepat waktu ke sekolah, menaati peraturan kelas, dan menghargai waktu belajar. Selanjutnya penelitian terdahulu. 1. Izzatul Yunita yang judulnya penanaman nilai-nilai akhlak melalui kitab Izzatun Nashyin tahun 2023. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai pendidikan akhlak melalui kitab Izzatun Nashyin. 2. Septiani Dewi. Judulnya Peran Pendidikan dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak pada Peserta Didik di SMP Triyasa Sukabumi Bandar Lampung 2022. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya kerangka berpikir. Strategi penanaman nilai-nilai akhlak siswa di SMP Madinatul Quran Sawangan Depok itu terbagi menjadi 6 lingkup. 1. Pengertian penanaman nilai akhlak. 2. Pendidikan metode-metode Islam. 3. Ruang lingkup. 4. Strategi penanaman nilai-nilai akhlak. 5. Pendekatan dalam penanaman nilai-nilai akhlak siswa. 6. Bentuk-bentuk nilai-nilai akhlak siswa. Metodologi penelitian. 31. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam buku metodologi penelitian kuantitatif menurut Borden dan Taylor, menurut kuantitatif adalah prosedur penelitian uang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi resmi lainnya. 3.2. Lokasi dan waktu penelitian. A. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Madinatul Quran Sawangan Depok yang beralamat di Jalan Raya Mukhtar, Gang Poncol nomor 2 Sawangan Depok 16511. Waktu penelitiannya dilaksanakan mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai 20 November 2024. Sumber dan data informasi. Sumber data
adalah informasi mengenai suatu hal yang berbentuk suatu fakta atau keterangan yang bersifat berdasarkan pada sumber pembagiannya. Data terbagi menjadi dua, yakni primer dan sekunder. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh penelitian dari lapangan yang didapati melalui sumber utama. Data primer didapatkan melalui observasi secara langsung dan wawancara. 2. Sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui pihak lain yang telah secara tidak langsung dengan waktu yang singkat melalui sumber yang sudah ada. Contohnya seperti buku, jurnal, data-data penting. 3.4 Keabsahan data. Teknik keabsahan data sangat perlu digunakan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang ditentukannya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. 3.5 Analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut. 1. Data reduction data. 2. Data display, penyajian data. 3. Conclusion, drawing atau verifikasi. B. Observasi. Dalam observasi ini, penelitian menggunakan observasi partisipatif. Penelitian terlibat dalam kegiatan sehari-hari oleh orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penelitian ini ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Metode ini melakukan untuk memperoleh data tentang proses penanaman nilai-nilai akhlak pendidikan agama Islam anak sebagai bentuk pendidikan formal yang diberikan oleh SMP Madinatul Quran. C. Wawancara. Dikutip dari Sugiono et al. Mendefinisikan interview sebagai berikut: a limiting of two persons to extract information and education, question and resolution in combination and joint conclusion of meaning about the physical topic. Artinya, wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. D. Studi pustaka. 1. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam memahami konsep nilai-nilai akhlak dalam Islam. Tafsir Al-Quran seperti tafsir Islam Kasir atau tafsir Al-Misbah bisa digunakan untuk mendalami ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak. 2. Buku tentang pendidikan akhlak. Al-Ghazali Hilyatul Ulumuddin bagian tentang akhlak dan pendidikan. Imam Nawawi Riyadhus Shalihin kumpulan hadis-hadis terkait akhlak. Quraisy Shihab membumikan Al-Quran, penjelasan nilai-nilai akhlak dalam konteks modern. Ahmad Tafsir, ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Sekian, terima kasih. Mungkin ini saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.